114. Rafa keluar dari kamar mandi yang sudah bersih-bersih. Namun dia tetap memikirkan istrinya yang tak kunjung datang juga karena sang istri tidak dapat dikabarinya. Karena Rafa terus memikirkan istrinya yang tak kunjung memberinya kabar sampai Rafa sendiri pun memutuskan untuk mengabari Ashifa dengan menelpon Ashifa kembali, namun beberapa kali Ashifa menghubungi ternyata tidak ada respon sama sekali. Handphone Ashifa tidak ada yang mengangkat sama sekali yang membuat Rafa lama-lama kesal dengan Ashifa yang tidak mengangkat telepon darinya. "Kamu di mana sih Ashifa? Apa susahnya mengangkat telepon? Dari tadi aku menghubungimu dan bahkan kamu juga tidak mengabari kalau sudah sampai apa belum. Apa sih mau kamu sebenarnya, kenapa kamu sangat menyebalkan?" ucap Rafa yang benar-benar kesal dengan Ashifa. Ting nong ting nong. Tiba-tiba bel rumah berbunyi membuat Rafa menoleh ke arah pintu. Siapa lagi yang datang malam-malam seperti ini? Kenapa semua orang sangat menyebalkan? Umpat Rafa yang menjadi pemarah karena Ashifa tidak mengabarinya dan juga tidak mengabarinya yang membuat Rafa begitu kesalnya dengan Ashifa. Rafa pun akhirnya keluar dari kamarnya untuk membuka pintu karena Rafa harus melihat siapa yang datang bertamu ke rumahnya. "Iya sebentar," sahut Rafa yang sudah berada di depan pintu dan langsung membuka pintu yang ternyata tamu yang dilihatnya adalah Miranda yang mana berdiri dengan pakaian seksi yang begitu ketat yang sepanjang pahanya dengan rambut digerai dan tersenyum kepada Rafa. "Untuk apa kau datang kemari?" tanya Rafa dengan suara datar. "Kenapa wajahmu seperti itu Rafa? Dulu saja kalau aku datang kau langsung memelukku dan kita langsung berciuman sampai di sofa dan melakukan." "Cukup Miranda," gertak Rafa yang tidak ingin mendengar kata-kata Miranda yang lebih panjang lagi. "Aku hanya bertanya kepadamu untuk apa kau datang kemari, bukan untuk mendengar semua omong kosongmu," tegas Rafa. "Kalau begitu aku akan mengatakan kedatanganku pasti karena aku sangat merindukanmu. Aku sangat bahagia saat bertemu denganmu. Jadi itulah tujuan kedatanganku yang mana kita bukannya saling merindukankan dan bisa menuntaskan kerinduan kita malam ini," ucap Miranda dengan tersenyum kepada Rafa. "Jaga bicaramu. Aku tidak akan sudi melakukan apa-apa denganmu dan kau dengar Miranda, aku sudah sering menegaskan kepadamu. Jika aku dan kau sudah tidak punya hubungan apa-apa. Aku sudah menikah dan kau tahu istriku siapa dan sebaiknya kau pergi dari sini sebelum aku mengusirmu dengan paksa," tegas Rafa. Miranda menyunggingkan senyumnya dengan kedua tangannya yang berada di dadanya. "Apa sekarang seorang Rafa telah menjadi seorang pria yang takut dengan istri?" ucap Miranda dengan menyunggingkan senyumnya. "Apa maksudmu?" ucap Rafa dengan wajahnya yang menahan dengan amarah. "Rafa, kamu berbicara seperti ini pasti kamu takut bukan jika Ashifa akan marah kalau sampai dia tahu kita sedang berduaan. Kamu terlalu memikirkan Ashifa Rafa." "Lalu apa Ashifa memikirkanmu?" ucap Miranda. "Apa yang kau bicarakan Miranda? Bicaralah dengan jelas, jangan mengatakan hal-hal yang tidak penting," ucap Rafa. "Kasihan sekali kamu yang memikirkan orang lain sementara dia saja tidak memikirkanmu dan malah asyik-asyikan berduaan dengan orang lain," ucap Miranda dengan tersenyum miring dan Rafa pasti tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Miranda. "Kau bicara sembarangan. Jika kata-katamu tidak ada makanannya, sekarang kau sebaiknya pergi dari sini," usir Rafa yang menekan suaranya. "Baiklah Rafa, aku akan pergi. Tapi apa tidak sayang jika kepergianku hanya membuatmu sia-sia?" "Abian, apa namanya tidak asing bagimu?" ucap Miranda dengan menyunggingkan senyumnya membuat Rafa melihat ke arah Miranda dengan wajah Rafa yang terlihat kaget dengan nama yang pasti membuatnya emosi. "Kenapa kau membawa namanya?" tanya Rafa. "Ada apa Rafa? Kau begitu panik. Apa kau sedang berpikiran jika istrimu sedang bersamanya?" ucap Miranda yang membuat Rafa kaget. "Jaga bicaramu Miranda," ucap Rafa menekan suaranya. "Aku bicara apa adanya dan aku pasti tidak bicara sembarangan," sahut Miranda yang mengeluarkan ponselnya dari dalam tasnya dan menunjukkan pada Rafa jika ternyata Miranda yang mendapatkan foto Ashifa dan Abian yang makan berduaan, dan itu membuat Rafa kelas terlihat emosi dengan tangannya yang terkepal. Sengaja mengatakan akan pergi mengikuti acara seminar, tahu-taunya malah liburan di Bali bersama pria yang mungkin mereka memang sudah dekat sebelum kalian menikah. Sengaja membawa adik ipar agar suami percaya. Tapi tahu-tahu adik ipar dipulangkan terlebih dahulu dan kakak iparnya masih berada di Bali yang menghabiskan liburan bersama Abian, ucap Miranda yang sengaja memanas-manasi Rafa yang sepertinya Miranda berhasil sampai membuat Rafa mengepal tangannya dengan wajahnya yang menahan emosi.
wajahnya yang memerah dan terlihat kesal dengan rahang kokohnya yang mengeras. Kasihan sekali kamu Rafa, kamu begitu memikirkannya dan sementara dia sedang bersenang-senang, ucap Miranda. Cukup Miranda, bentak Rafa, kau jangan bicara sembarangan, aku tahu siapa dirimu dan kau sengaja mengatakan semua ini karena hanya menguji kesabaranku. Aku tahu dirimu Miranda. Aku siapa kau dan kau jangan berbohong. Karena aku tidak akan terpengaruh dengan kata-kata murahan seperti itu, ucap Rafa yang berusaha tidak terpengaruh dan mempercayai Ashifa. Terserah kau mau percaya atau tidak dengan apa yang aku katakan. Tetapi dengan semua perkaraku sudah sangat menjelaskan bagaimana keadaan sebenarnya dan Rafa. Miranda maju selangkah mendekati Rafa namun Rafa mundur yang tidak mau dekat-dekat dengan Miranda membuat Miranda menyunggingkan senyumnya. Rafa daripada membuang-buang waktu untuk marah dan memikirkan istrimu, lebih baik kita menghabiskan waktu bersama. Kita berdua yang bersenang-senang seperti dulu lagi sebelum wanita perusak itu datang ke dalam kehidupan kita, ucap Miranda dengan tangannya yang berusaha menyentuh pipi Rafa. Namun Rafa langsung menepis tangannya sebelum pipinya disentuh Miranda. Jangan berani menyentuhku, kau pergi dari sini, sebelum aku mengusirmu paksa, ucap Rafa dengan emosi. Rafa, aku bilang pergi, bentak Rafa dengan menunjuk ke arah luar. Miranda lagi-lagi hanya tersenyum yang sangat menikmati kemarahan Rafa. Baiklah Rafa, aku akan pergi jika memang itu yang kamu inginkan, tidak masalah bagiku untuk aku pergi. Tetapi Rafa, aku ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Jika kau masih tidak percaya, kabari adikmu di mana dia sekarang dan jika kau sudah percaya maka kabari aku. Karena nomorku masih tetap sama dan kita berdua bisa bersenang-senang kembali, ucap Miranda. Rafa yang dengan kesal langsung menutup pintu yang tidak peduli dengan apa yang dikatakan Miranda lagi. Bersambung 115. Miranda menyunggingkan senyumnya saat melihat kemarahan Rafa yang mana Miranda masih berdiri di depan pintu yang sudah tertutup itu. Wow, akan ada perang besar ini nih, akan ada hal yang paling besar. Rafa sekarang penuh dengan emosi. Ternyata tujuanku untuk datang kemari tidak sia-sia sama sekali, batin Miranda dengan menyunggingkan senyumnya yang sangat bahagia dengan apa yang telah dilihatnya. Aku hanya tinggal menunggu kabar darimu Rafa. Kalau kau akan mengajakku kemari dan kita akan bersenang-senang dan istrimu itu akan dohempaskan jauh-jauh. Kau baru tahu kan Ashifa jika aku jauh lebih baik daripadamu dan lihatlah Ashifa apa yang aku lakukan, lihat bagaimana aku Ashifa. Aku bisa melakukan semuanya untuk kehancuranmu dan bagaimana Ashifa apa kau bisa menikmati semuanya. Batin Miranda yang penuh dengan senyumannya yang terlihat begitu puas yang telah merusak rumah tangga Ashifa dan Rafa yang mana Miranda telah membuat fitnah pastinya. Sebaiknya aku kembali ke hotel dan siap-siap. Karena aku yakin Rafa akan menemuiku dan kami akan bersenang-senang setelah itu, rencanaku pasti akan berhasil. Aku yakin itu, batin Miranda dengan senyumnya lebarannya yang sudah tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Rafa masih berada di balik pintu yang terlihat frustasi. Tidak mungkin apa yang dikatakan Miranda adalah benar, aku sangat tahu wanita itu dan dia hanya mengatakan apa dengan sesuka hatinya saja. Wanita itu hanya ingin mengujiku saja. Tetapi kenapa Ashifa tidak mengabari apa-apa jika Abian ada di sana? Batin Rafa yang penuh dengan tanya yang tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Rafa kembali ke kamarnya, percaya atau tidak percaya dengan apa yang dikatakan Miranda. Pada intinya sekarang dia terlihat sangat marah dan penuh dengan emosi dan Rafa kembali menghubungi Ashifa yang lagi-lagi handphonenya Ashifa tidak dapat dihubungi. RGGG, umpat Rafa dengan penuh amarah yang langsung membanting ponselnya ke lantai. Kenapa begitu sulit bagimu untuk mengangkat telepon? Apa yang aku inginkan sebenarnya Ashifa? Kau pergi seminar, yang katanya tidak menginap dan kau malah menginap dan kau lagi-lagi bertemu dengan laki-laki itu. Apa maumu sebenarnya? Apa susahnya mengatakan kepadaku? Teriak Rafa yang marah-marah sendiri yang benar-benar murka dengan Ashifa yang sudah tidak mengangkat teleponnya dan bahkan Ashifa juga bertemu Abian. Sudah tahu Rafa paling benci dengan Abian dan sekarang Abian bisa-bisanya bersama Ashifa. Bagaimana Rafa tidak kesal dengan istrinya? Mau percaya atau tidak dengan apa yang dikatakan Miranda? Tetapi intinya dengan Ashifa yang tidak mengangkat teleponnya membuatnya marah dan pikiran Rafa mau tidak mau harus berpikir negatif karena tidak ada kejelasan dari istrinya tersebut. Jakarta,
Rafa yang tidak mendapatkan kabar dari Ashifa ternyata bisa-bisanya Rafa langsung kembali ke Indonesia yang meninggalkan pekerjaannya dan memastikan jika apa yang dikatakan Miranda tidak benar sama sekali. Setelah dari bandara Rafa langsung menuju rumahnya dan sangat cepat membuat Rafa sampai ke rumahnya karena taksi yang ditumpanginya disuruhnya untuk cepat-cepat. Sampai tepat di rumahnya Rafa juga buru-buru keluar dari taksi dan bahkan memberi ongkos taksi dengan asal-asalan saking Rafa yang begitu terburu-buru sekali dan pas supir pun tidak bisa memanggil lagi karena Rafa keburu masuk pagar. Tapi untung saja ongkos taksi dilebihkan. Bruk, Rafa langsung membuka pintu rumah, di mana di ruang tamu membuat Sofia, Sander, Sania, Ardi dan Z kaget dengan kehadiran Rafa yang tiba-tiba saja. "Rafa, kamu sudah kembali kok, tumben cepat sekali," tanya Sania yang cukup kaget. Namun mata Rafa langsung fokus pada Z yang ternyata ada di rumahnya. "Di mana Ashifa?" tanya Rafa yang langsung menanyakan Ashifa. "Kak, Ashifa masih ada di Bali." "Karena Z, kurang ajar," umpat Rafa dengan mengepal tangannya tanpa mendengarkan kelanjutan dari ucapan Z. "Rafa, kamu itu ada apa?" tanya Sania. "Kau benar-benar membuatku marah, Ashifa," umpat Rafa dengan matanya yang memerah dan langsung meninggalkan tempat itu yang membuat yang lain heran dengan Rafa yang emosian dan pergi begitu saja. "Kak Rafa," panggil Z, "kenapa sih itu anak dan mau kemana dia? Pulang-pulang langsung seperti orang kesetanan," ucap Sofia yang geleng-geleng dengan kelakuan Rafa. "Sepertinya ada terjadi sesuatu makanya Rafa sampai seperti itu," sahut Sander. "Dia hanya menanyakan Ashifa dan setelah itu main pergi aja dengan suka-sukanya." "Benar-benar ya, Rafa heran melihatnya," sahut Sofia. "Jangan-jangan Kak Rafa nanti salah paham lagi?" batin Z yang merasa ada yang tidak beres dan tadi dia juga belum selesai bicara dan Rafa sudah pergi saja. Z jadi khawatir dengan Ashifa yang masih ada di Bali dan tidak tahu juga kenapa Z sudah ada di Jakarta dan mungkin itu yang Rafa kesal karena apa yang dikatakan Miranda benar kalau Z sudah pulang dan Ashifa masih di Bali dan apa benar Ashifa masih di Bali bersama dengan Abian. "Z, apa ada sesuatu?" tanya Sania yang melihat Z tampak memikirkan sesuatu. "Tidak kok Kak, Z hanya heran saja dengan Kak Rafa dan sekarang Kak Rafa malah pergi begitu saja," ucap Z. "Ya memang si anak itu memang ada-ada saja," ucap Sania dengan geleng-geleng. Rafa yang ingin membuktikan semua perkataan Miranda benar-benar langsung terbang ke Bali untuk menemui istrinya yang membuatnya tidak bisa tidur dan penuh dengan pemikiran yang perasaannya bercampur aduk yang pasti bawaannya emosian terus. Masih berada di dalam pesawat tiba-tiba Rafa sudah menerima pesan lagi dan lagi-lagi dari Miranda. "Aku tidak bohongkan Rafa, apa yang aku katakan benarkan jika Ashifa dan Z sudah tidak bersama. Z sudah ada di rumah dan Ashifa menginap di Bali dan kamu harus tahu dia menginap di Villa Abian yang ada di Bali. Jika kamu tidak percaya kamu datang saja," tulis Miranda yang sekalian mengirim alamat pada Rafa. Selain itu banyak foto-foto yang dikirimi Miranda lagi. Foto-foto kebersamaan Abian dan Ashifa yang hanya berduaan dan bagaimana tidak membuat Rafa semakin emosi dengan mengepal tangannya dan mungkin handphone itu bisa-bisa akan melayang lagi karena Rafa yang dipenuhi dengan amarah dan rasa emosi yang dipenuhi api cemburu. Dia hanya bisa mengumpat di dalam hatinya dengan apa yang terjadi dan paling parahnya Ashifa tidak mengabarinya sama sekali. Bersambung 116 Bali. Ashifa memang berada di sebuah villa yang berbaring di sofa dengan kondisi Ashifa yang terlihat lemah, bahkan terdapat luka di ujung bibir Ashifa dan dahinya juga berdarah yang tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi pada Ashifa. Ashifa membuka matanya yang terasa berat perlahan-lahan, mata itu seperti bengkak dan seperti terkena pukulan dengan air mata Ashifa yang menetes dan terasa perih. "Ashifa," lirih Abian membuat Ashifa menoleh perlahan ke sampingnya dan melihat dengan rabun pria yang memanggil namanya. Namun dapat dikenalinnya. "Kak Abian," lirih Ashifa yang mencoba untuk duduk dan Abian berusaha untuk membantunya. "Tidak apa-apa Kak, Ashifa bisa sendiri," ucap Ashifa yang menolak dan Abian pun tahu batasannya dan tidak mungkin menyentuh Ashifa. "Kamu tidak apa-apa kan?" tanya Abian yang berjongkok di depan Ashifa yang terlihat khawatir pada Ashifa. "Tidak Kak Abian, Ashifa tidak apa-apa sama sekali," ucap Ashifa bohong yang padahal dia terluka sangat parah dan masih mengatakan tidak apa-apa dan Abian sangat prihatin dengan keadaannya. "Kamu mau minum tidak?" tanya Abian. "Boleh Kak,"
sahut Ashifa. Abian langsung menuang air putih dan langsung memberikan pada Ashifa yang pasti membantu Ashifa. Namun tetap menjaga sentuhannya dari Ashifa. Di waktu yang sama Rafa yang menaiki taksi langsung berhenti di depan villa itu, yang mana Rafa buru-buru keluar dari dalam taksi dan memasuki kediaman Abian, dan ternyata Miranda bisa-bisanya ada di sana, di mana Miranda berdiri tidak jauh dari rumah itu dan tersenyum miring melihat Rafa yang sudah sampai di tempat TKP. Aku tidak percaya Rafa, ternyata kamu mengikuti apa yang aku katakan. Bagaimana Rafa, kamu akan sadar bukan jika aku wanita yang terbaik dan wanita itu sama saja tidak apa-apanya. Aku sudah tidak sabar melihat kamu yang meledak-ledak karena Ashifa yang berada di dalam sana. Aku benar-benar tidak sabar melihat kamu, mendengar kamu yang memaki wanita itu dan juga akan menceraikannya saat itu juga. Batin Miranda dengan senyum penuh kemenangannya yang tidak sabaran untuk melihat kelanjutan dari apa yang direncanakannya. Brooke, Rafa langsung membuka pintu itu dengan kuat dan langsung membuat Abian dan Ashifa terkejut dengan Rafa yang melihat jelas kedekatan Abian dan Rafa yang terlihat seperti orang yang ingin berciuman, padahal Abian hanya memberi Ashifa minum, dan Ashifa yang melihat Rafa langsung terkejut dan Miranda sendiri yang penasaran dengan apa yang terjadi sudah berada di tempat itu yang berada di belakang Rafa, dan Miranda menyunggingkan senyumnya saat melihat adegan yang inginkannya terjadi di depan mata Rafa. Kak Rafa, lirih Ashifa dengan suara seraknya. Dia tahu Rafa akan salah paham dengan semua ini. Dia tahu Rafa sangat membenci Abian dan Ashifa tidak tahu harus menjelaskan dari mana. Namun Rafa yang dilihatnya di depannya begitu marah dengan wajah Rafa yang terlihat menahan amarahnya. Rafa melangkahkan mendekati Ashifa dan Abian, di mana Abian sudah menjauh dari hadapan Ashifa. Ashifa bisa jelaskan semua ini, ucap Ashifa dengan air matanya yang keluar yang melihat kemarahan Rafa. Namun Rafa yang sudah berada di depan Ashifa langsung memeluk Ashifa dengan erat dan itu membuat Ashifa kaget namun sangat membutuhkan pelukan itu, dan Miranda kaget dengan reaksi Rafa yang bukan memaki Ashifa atau menghajar Abian malah memeluk Ashifa. Kamu tidak apa-apa Ashifa, maafkan aku datang terlambat, ucap Rafa dengan suaranya yang bergetar yang memeluk erat Ashifa yang seakan takut Ashifa kenapa-kenapa. Air mata Ashifa menetes mengalir deras dengan memejamkan matanya yang merasa tenang dengan kehadiran suaminya yang memeluknya sekarang. Abian tersenyum dengan menghela napasnya seakan sangat lega dengan kedatangan Rafa, dan Miranda sendiri seperti orang kebingungan, orang kaget yang tidak percaya dengan apa yang dilihatnya yang tidak sesuai ekspektasi dengan apa yang dibayangkannya. Rafa melepas pelukannya dari istrinya dengan memegang kedua pipi Ashifa dan menatap penuh sakit melihat wajah Ashifa. Maafkan aku Ashifa, kamu tidak apa-apa kan? Tanya Rafa dengan lembut. Ashifa geleng-geleng kepalanya yang terlihat lemas. Kak Rafa, jangan salah paham, Ashifa dan Kak Abian. Saat Rafa tidak ingin mendengar Ashifa berbicara lagi. Jangan mengatakan apapun, kondisi kamu sangat tidak baik. Sekarang kita pergi ya, ucap Rafa yang terlihat khawatir dengan Ashifa. Dan Ashifa menganggukkan kepalanya dan Rafa langsung menggendong Ashifa ala bridal Atta, dan Ashifa mengalungkan tangannya pada suaminya. Dan Rafa melihat ke arah Abian. Terima kasih, ucap Rafa pada Abian. Sama-sama, kamu bawalah Ashifa ke rumah sakit. Tadi aku sudah menghubungi dokter, tapi belum datang, jadi bawalah dia, ucap Abian dengan lembut. Rafa mengangguk dan langsung pergi. Miranda skok sendiri yang terlihat adem-adem saja antara Abian dan Rafa tidak terjadi baku hantam dan membuat Miranda benar-benar tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sampai Rafa berada di depannya yang menggendong Ashifa dan melihat sinis Miranda. Rafa tidak bicara apa-apa yang mungkin merasa tidak perlu bicara apa-apa dengan Miranda, dan Rafa lebih peduli dengan kondisi Ashifa yang membutuhkan perawatan medis, dan Rafa langsung perhim. Kurang ajar. Ada apa ini sebenarnya, kenapa rencanaku berantakan, Rafa? Panggil Miranda yang gila sendiri dengan rencana yang direncanakannya namun berantakan semuanya. Ashifa dan Rafa berada di dalam taksi yang mana Rafa dan Ashifa duduk di bangku belakang dengan Rafa yang terus memeluk Ashifa yang mana Ashifa memejamkan matanya. Tidak tahu Ashifa tertidur atau Ashifa apa, tetapi mungkin matanya sangat sulit untuk terbuka karena luka yang dialaminya. Tidak juga apa yang terjadi pada Ashifa, kenapa tiba-tiba seperti itu. Namun Ashifa terlihat tidak baik dan Rafa sepertinya tahu apa yang terjadi pada Ashifa dan makanya dia tidak marah dan bahkan tidak marah dengan Abian sama sekali.
Bahkan baru kali ini Rafa berbicara dengan santai pada Abian dengan mengucapkan terima kasih pada Abian. Sampai di villa yang mungkin milik Rafa. Rafa membawa masuk istrinya ke dalam villa dan langsung membawanya ke dalam kamar masih tetap menggendong Ashifa ala bridal style dan setelah begitu sampai kamar Rafa membaringkan Ashifa dengan perlahan di atas tempat tidur. Rafa ingin berdiri namun tangannya ditahan oleh Ashifa. Jangan pergi Kak Rafa, ucap Ashifa yang tidak ingin ditinggalkan. Aku hanya menunggu dokter, kamu jangan takut aku tidak akan meninggalkanmu, ucap Rafa dengan lembut membuat Ashifa mengangguk-anggukakan kepalanya. Bersambung.